Ya oke, assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan mereview Acer Aspire 3. Versi lengkapnya ini Acer Aspire 3 A314 ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri speknya ini. Yang pertama dia prosesornya AMD A4 ya teman-teman ya, yang 9120E. VGA-nya ini yang Radeon 3. Memorinya ini sudah 4 GB DDR4 ya teman-teman ya, dan harddisknya 1 TB. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada salah satu fitur yang di situ tulisannya Blue Light Shield. Wah, Inggrisnya kurang bagus. Blue Light Shield. Itu maksudnya untuk melindungi paparan dari emisi Maksudnya paparan emisi dari cahaya biru, teman-teman. Itu untuk mereduksinya, jadi menggunakan teknologi ini. Jadi ini teknologi ini tidak merubah warna, teman-teman ya. Maksudnya kan kalau kadang kan harus dirubah warnanya jadi agak warm, warm. Nah, bahasa Inggrisnya kurang bagus, agak warm atau agak dibuat redup atau gimana gitu kan. Tapi kalau ini enggak, jadi tanpa merubah warna ini teknologinya, teman-teman ya. Karena untuk paparan cahaya biru itu lama-kelamaan akan membuat mata cepat lelah, dan juga beberapa penelitian menyebutkan bisa membuat mata rusak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa googling sendiri lebih jelas. Yang jelas ini teknologinya ini enggak membuat perubahan warna di layarnya, teman-teman. Maksudnya warnanya agak redup atau misalnya agak agak warm, agak agak biasanya kan banyak yang berubah warna ya teman-teman ya, agak redup, agak warm gitu. Kalau ini enggak, warnanya tetap tetap seperti biasa, tapi dia sudah terlindungi dari paparan emisi cahaya biru, teman-teman ya. Jadi menurut kita itu salah satu kelebihan, teman-teman ya. Terus untuk keyboardnya ini teman-teman lihat sendiri, ini tombol powernya seperti keluaran laptop yang udah kekinian itu ada di keyboard ya teman-teman ya. Nah, kita ke sisi sebelah kanan teman-teman, di situ ada, teman-teman kalau lihat ada 3 USB itu warnanya biru semua, itu menandakan dia versinya USB 3 semua, teman-teman. Jadi ada 3. Ini ada 3 kan, karena biasanya laptop-laptop yang biasanya itu menyediakan USB 3-nya 1 atau 2, yang sisanya USB 2, teman-teman. Itu versi ya. USB 2 atau USB 3 ini kalau menurut kita ini USB 3, teman-teman. Dan ini tiga-tiganya warnanya biru semua. Jadi transfernya itu lebih cepat kalau USB 3, teman-teman ya, daripada USB 2. Nah, terus di sini ada untuk audio ya, teman-teman ya. Di sini untuk SD card. Nah, cuma menurut kita kalau misalnya tiga-tiganya di sebelah kanan semua ini ya mungkin agak kurang sih, teman-teman, karena di sebelah kiri nggak ada. Kalau kita butuh yang di sebelah kiri kan agak kurang. Ini semuanya dipasang di kanan semua. Mungkin ini juga yang dimaksud pabrikannya itu ergonomi. Orang Asia kan mayoritas kan tangannya kanan bukan kidal, jadinya ditaruh di kanan semua. Tapi menurut kita sih kalau bagusnya ya harusnya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, teman-teman, jangan di satu sisi aja gitu. Itu menurut kita loh ya, versi kita. Tapi ini udah USB 3 semua, ini bagus, ini transfer rate-nya ini kenceng semua, teman-teman. Kalau mau ngopi data itu kenceng. Nah, kalau di sebelah kanan ini nggak ada apa-apa selain ini ya teman-teman ya. DVD dia masih menyertakan DVD, teman-teman. Jadi teman-teman kalau butuh pakai CD DVD dia masih menyediakan, walaupun zaman sekarang udah hampir kurang ya penggunaan DVD atau CD itu, tapi ini masih menyertakan, teman-teman. Ini keluaran sekitar 2019 akhir, ini pembeliannya sekitar 2020 bulan 4, teman-teman. Jadi baru 8 bulan pemakaian ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjut di bagian belakang, teman-teman. Di bagian belakang ini ada untuk charger, terus untuk HDMI-nya di belakang. Ini menurut kita enak ya, kalau HDMI lokasinya di belakang ini menurut kita lumayan enak sebenarnya. LAN untuk internet. Terus sama ini juga menurut kita bagus kalau desain heatsinknya dia ada di belakang dan di tengah. Ini teman-teman, ini agak tengah ya lokasinya. Nah, itu bisa teman-teman lihat sendiri, heatsinknya itu untuk lubang angin dan pembuangan panasnya dia ditaruh di belakang, di tengah. Itu menurut kita desainnya bagus, teman-teman ya, kalau ditaruh di belakang daripada di samping, teman-teman. Nah, terus juga kalau dilihat dari bawah ini, teman-teman, selain tadi ada pembuangannya di belakang sini untuk pembuangan panas atau heatsinknya,
Ini kalau teman-teman lihat ini banyak lubang-lubang, ini kelihatan ya heatsink besinya ini sama prosesor chipsetnya ini kelihatan, dan di sini banyak lubang angin-angin teman-teman. Ini menurut kita suatu keunggulan ini teman-teman ya. Karena dengan adanya lubang ini dia juga bisa membantu sirkulasi teman-teman. Membantu sirkulasi pembuangan panas, ini banyak banget loh ini. Karena laptop keluaran baru menurut kita rata-rata sangat sedikit bolongan kayak gininya. Dan ini bolongannya ini banyak banget sepanjang hampir setengahnya sendiri nih. Dan di sini juga pas lokasi chipset atau prosesor dan juga lokasi heatsink. Jadi selain untuk langsung ke sana, dia ini pembuangan panasnya agak lumayan merata teman-teman. Menurut kita ini poin lebih ya teman-teman ya. Nah di sini untuk teman-teman mau ngecek Windows-nya itu sama speknya teman-teman, ini sama huruf X ya, dibuka terus nanti milih sistem, pilih yang sistem. Di sini kita lihat ini Windows-nya juga sudah resmi teman-teman ya. Jadi udah bonus Windows dari sananya teman-teman. Coba kita lihat, karena ciri-cirinya itu ada OEM-nya di belakangnya ini teman-teman. Nah, produk ID-nya itu ada OEM-nya. Kalau yang Windows-nya resmi terdaftar teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ini core-nya ini berapa ya, clock-nya ini 1,5 GB teman-teman ya. AMD A4 tadi. RAM-nya 4 GB udah kita lihat tadi, dan Windows-nya ini yang menurut kita home single language teman-teman. Coba kita cek dulu ya sebentar. Ya ini teman-teman, Windows-nya home single language itu udah resmi terdaftar ya teman-teman ya tuh. Itu juga nanti serialnya ini kalau dicek di bawah ada OM-nya juga sama harusnya tuh kan. Dia juga udah ada Bluetooth-nya teman-teman ya. Udah ada Bluetooth-nya. Nah ini udah ada Bluetooth-nya ini. Cuma ada sedikit mungkin agak kekurangannya dikit aja teman-teman, dan ini enggak terlalu riskan sebenarnya, tapi bisa diwaspadai buat teman-teman yang mau beli atau gimana. Ini untuk keyboardnya ini agak ringkih kalau teman-teman pakai pelindung keyboard itu loh teman-teman, yang kayak apa itu, plastik atau karet itu ya, yang untuk ditutupin di sini nih keyboardnya ini. Itu malah jadi bikin keyboardnya agak ringkih teman-teman. Karena ini baru 8 bulan pemakaian itu keyboardnya udah rusak teman-teman, makanya ini kita servis. Jadi saran kita teman-teman jangan pakai itu pelindung keyboard kalau teman-teman pemakaiannya nggak di outdoor ya. Kalau teman-teman pemakaiannya di indoor ya teman-teman nggak perlu pakai itu, justru malah bikin keyboardnya itu lembab. Kalau lembab kan sirkuitnya bisa bermasalah. Jadi catatannya cuma itu aja teman-teman, ini baru 8 bulan kurang tapi kok keyboardnya udah rusak. Nah pas kita cek memang pemiliknya ini menggunakan itu tadi, karet pelindung keyboard. Nah itu yang bikin keyboardnya ringkih teman-teman. Makanya kalau teman-teman belum terlanjur jangan pakai, malah saran kita ya. Tapi ya terserah teman-teman sih, kalau pengen pakai ya monggo juga. Ini kan review dari kita sendiri menurut pengalaman kita. Selain dari keyboard itu belum ada catatan lebih lain sih teman-teman. Nah ini untuk speakernya ini lumayan kenceng teman-teman, seri ini ya lumayan kenceng, padahal ini belum ada tulisannya Altec Lansing atau Harman Kardon, tapi speakernya kenceng teman-teman. Kita coba ya. Oke, ini agak kita deketin teman-teman ya. Oke, speakernya agak lumayan kan ya teman-teman ya. Agak lumayan untuk kelas bukan Sonic Master ataupun bukan Harman Kardon teman-teman. Ini versi kita loh. Kalau teman-teman bisa denger langsung itu enak, suaranya lumayan kenceng sama lumayan ngebas ya teman-teman ya. Ini sambil masih kita play juga, suaranya lumayan teman-teman ya.
Oke, demikian teman-teman videonya, semoga bermanfaat.